Bagi Ningtian, kencan buta yang ditakdirkan Dewa Laut adalah penghinaan besar yang selalu dia ingat. Kali ini, di lembah pertanyaan cinta Yin Yang, setelah dia mendengar pengakuan Wu Feng, emosinya sangat bertentangan. Dia tersentuh oleh cinta Wu Feng padanya. Jika saya laki-laki, ini akan luar biasa. Saat kebingungan terlintas di benak Ningtian, roda di depannya akhirnya berhenti. Simbol familiar muncul di hadapannya, ini adalah simbol yang muncul di depan Susanshi. Itu adalah sepasang bibir. Dengan bingung, dia mengangkat kepalanya untuk melihat Wu Feng. Wu Feng kembali menatapnya. Namun, saat ini, mata Wu Feng berbinar gembira, bleurg, bleurg. Suara muntah bergema di udara selama beberapa menit sebelum akhirnya berhenti. Bei Bei dan Susanshi saling menatap dengan marah. Bau dari tubuh mereka mencapai puncaknya, namun, saat mereka melihat keadaan menyedihkan satu sama lain, ekspresi wajah mereka mulai berubah. Akhirnya, hahaha, kenyataan membuktikan bahwa aku sama sekali tidak tertarik padamu, kata Susanshi bangga. Bei Bei berkata dengan marah, omong kosong. Apa menurutmu aku tertarik padamu? Kamu bajingan, kamu mengotori aku. Cepat bersihkan aku. Ini sangat tidak nyaman. Di mana tempat ini, saat mereka berbicara, mereka berdua akhirnya bereaksi terhadap lingkungan baru mereka saat mereka mengamatinya. Tempat mereka berada adalah tumpukan puing. Mereka bisa melihat reruntuhan bangunan dan pemandangan kehancuran di sekitar mereka. Itu mirip sebuah kota, tapi ternyata berbeda dengan situasi di lembah pertanyaan cinta Yin Yang. Susanshi mengaktifkan kekuatan jiwanya. Cahaya hitam menyapu tubuh mereka. Kekuatan tipe air khusus dari Xuanwu membersihkan muntahan dari tubuh mereka. Bei Bei juga mengaktifkan kekuatan jiwa tipe petirnya untuk menghilangkan bau di udara. Ini sepertinya, Susanshi dan Bei Bei saling berpandangan karena mereka berdua menganggap gaya arsitektur di sini familiar. Mereka melihat ke kejauhan, di mana sebuah gedung tinggi membenarkan kecurigaan mereka. Terkejut, keduanya berkata serempak, kota bersinar. Pada saat ini, suara tenang yang telah begitu menyiksa mereka terngiang-ngiang di benak mereka, petualangan mendalam akan dimulai. Tema petualangan ini adalah Breakout. Kalian diharuskan untuk keluar dari Radiant City dan kembali ke kota Radiant. Pegunungan Barat untuk melewati petualangan mendalam. Lingkungan di sekitar Anda adalah nyata. Jika Anda mati di babak ini, Anda akan benar-benar mati. Jika Anda tidak kembali ke Pegunungan Barat dalam 3 hari, Anda akan gagal dalam babak ini dan dihukum mati. Mulailah, suara itu menghilang, dan jam pasir berwarna keemasan muncul di dekat sudut mata mereka. Pasir perlahan-lahan menetes ke bawah untuk mengikuti waktu. Selain itu, jam pasir itu dengan kejam mengingatkan mereka bahwa mereka masih berada di bawah kendali lembah pertanyaan cinta Yin Yang. Ketika mereka merasakan perubahan ini, Bei Bei dan Susanshi sama-sama mengutuk. Orang hanya bisa membayangkan keadaan kota Radiant saat ini. Setelah mengalami ledakan yang begitu dahsyat, seluruh kota harusnya berada dalam keadaan terkunci. Tidak ada yang tahu berapa banyak tentara dan orang berkuasa di sekitar mereka. Meskipun keduanya tidak lemah, ini masih merupakan ibu kota Kekaisaran Matahari Bulan. Bagaimana mereka bisa kembali ke Gunung Barat dengan mudah? Mari kita menyusun strategi, kata Bei Bei, yang sudah tenang di hadapan Susanshi. Sambil melambaikan tangannya, Susanshi mengangguk penuh arti. Mereka berdua adalah elit Akademi Serek. Menghadapi bahaya, mereka mengesampingkan amarah mereka dan kembali tenang. Dia melihat sekelilingnya, dan mereka menemukan sudut yang agak terpencil dan bersembunyi. Bei Bei berkata tanpa daya, setidaknya kita diberi waktu 3 hari, bukan 3 jam. Susanshi memandangnya, kesal, dan berkata, bagaimana lukamu? Bei Bei berkata, saya bisa menyerang. Anda, Susanshi tertawa getir dan berkata, lebih baik darimu. Kekuatanku masih tersisa 70%. Mari kita berdoa agar kita tidak terlalu beruntung. Mungkin kita bahkan bisa menyelinap keluar. Saat ini, mereka mendengar langkah kaki dan suara. Cepat, cari di area itu. Lihat apakah ada korban jiwa. Cari juga di sana. Bei Bei menatap Susanshi dengan tatapan aneh saat dia menggeram dengan suara rendah. Tutup mulutmu di masa depan. Keke, cahaya menyala, dan Dai Huabin menemukan dirinya berada di kamp tentara. Yang mengejutkan, dia mengenakan seragam. Saat ini, dia berdiri di luar tenda besar. Di sekelilingnya gelap.
Saat itu malam hari, saat dia melihat pemandangan yang familiar ini, Dai Huabin tercengang. Ia bahkan ragu apakah semua yang baru saja ia alami hanyalah mimpi. Mungkin ini kenyataan. Namun, kenyataannya kejam. Suara polos dari lembah pertanyaan Cinta Yin yang terdengar, petualangan mendalam akan dimulai sekarang. Temanya adalah penyelamatan. Ayahmu, Adipati Macan Putih Dai Hao, sedang menjadi sasaran seorang pembunuh. Kamu harus menghentikan si pembunuh untuk membantu ayahmu lolos dari bahaya. Kamu sekarang adalah salah satu pengawalnya. Tidak ada yang akan tahu siapa kamu sebenarnya. Kamu hanya bisa bergantung pada kecerdasan dan kemampuanmu. Skenario di babak ini benar-benar nyata, artinya jika kamu tidak menyelamatkan ayahmu, kamu tidak hanya akan mati, tetapi ayahmu juga akan mati. 5 menit kemudian, ayahmu akan membawa orang-orang keluar untuk berpatroli. Setelah 2 jam, kamu akan mendapatkan kembali kemampuanmu untuk berbicara. Kamu tidak bisa berhenti dia keluar. Musuh bisa muncul kapan saja. Untuk menang, kamu harus membantu ayahmu kembali ke kamp tentara dengan sukses. Ketika Dai Huabin mendengar suara dan persyaratan untuk babak ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap ke udara karena terkejut. Dia telah dikirim ribuan mil jauhnya ke pegunungan Mingdou ke kamp ayahnya. Namun, ayahnya tidak mengenalinya, dan bahkan akan menjalani upaya pembunuhan. Apa? Apa yang terjadi? Saat dia berdiri di sana dengan kaget, pengawal di sebelahnya gemetar. Kemudian, aroma familiar tercium. Dai Huabin memicingkan matanya, dan yang mengejutkannya. Dia menyadari bahwa pengawal lainnya telah berubah menjadi Lulu. Dai Huabin ingin berteriak, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak bisa berkata apa-apa. Saat ini, Julu sudah melihatnya. Dia jelas sangat tersentuh. Seketika, dia melemparkan dirinya ke dalam pelukannya. Air mata mengalir tak terkendali di wajahnya, meskipun mereka berdua tidak dapat berbicara, Dai Huabin dapat melihat dari wajah Julu bahwa dia telah memaafkannya. Saat ini, tubuh Julu membeku. Ekspresinya berubah dari terharu menjadi terkejut. Rupanya, dia telah mendengar sesuatu. Julu meraih Dai Huabin dan segera berjongkok. Jarinya membuat gerakan cepat di tanah, dan kata-kata muncul di hadapannya. Dai Huabin membuka matanya lebar-lebar karena terkejut. Petualangan mendalamnya persis sama dengan petualangannya. Kamu bodoh sekali. Kamu melewati babak ini, jadi kenapa kamu ada di sini? Dai Huabin menulis dengan cepat di tanah. Julu menggelengkan kepalanya, dan senyuman terlihat di wajahnya. Dia mengangkat kepalanya dan menciumnya. Kemudian, dia menulis di tanah, kita akan hidup dan mati bersama. Tubuh Dai Huabin bergetar. Dia memandang Julu dan mengangguk penuh semangat padanya. Pada saat ini, trompet berbunyi. Dai Huabin adalah putra Adipati Macan Putih. Dia telah berada di militer sejak dia masih muda, dan tentu saja mengerti apa arti trompet itu. Ini adalah sinyal untuk berkumpul, yang ditujukan khusus untuk pengawal Macan Putih. Memang benar, sejumlah besar pengawal Macan Putih mulai bergerak. Mereka berdua juga mengenakan pakaian pengawal Macan Putih, jadi wajar saja jika mereka berlari bersama yang lain. Ayah akan mengalami upaya pembunuhan. Apa yang bisa saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Saat ini, dia menyadari bahwa dia masih tersesat. Dia tidak dapat berbicara, dan meskipun dia dapat berbicara, ayahnya tidak dapat mengenalinya. Jika dia memberitahu ayahnya tentang upaya pembunuhan itu, ayahnya pasti tidak akan mempercayainya. Dai Huabin belum pernah mengalami situasi seperti ini sebelumnya. Pikirannya tersebar, dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Namun, dia menegaskan bahwa tugas ini bukan main-main. Jika dia gagal, bukan hanya Julu dan dia yang akan mati, tetapi ayahnya juga akan mati. Saat ini, Dai Huabin hanya bisa berkonsentrasi. Pengawal Harimau Putih adalah prajurit paling elit di bawah Adipati Macan Putih. Mereka berkumpul dengan cepat. Dari jauh, Dai Huabin melihat ayahnya yang mengenakan baju besi berdiri di depan tenda utama. Ekspresinya sedingin es. Seorang pelayan membawa kudanya. Itu adalah White Tiger Colt yang gagah. Tatapan Adipati Macan Putih Dai Hao menyapu pengawalnya, lalu dia mengangguk dan berkata, kedamaian sementara tidak membuatmu malas. Aku senang. Baiklah, tim kecil 1, berpatroli bersamaku. Sisanya dibubarkan. Ayo pergi. Saat dia berbicara, dia melompat ke White Tiger Colt. 4 penjaga lainnya juga menaiki kudanya.
Bagian satu pengawal macan putih berlari menuju kandang dan masing-masing menaiki seekor kuda. Mereka berangkat bersama Duk Macan Putih. Tidak diragukan lagi, Dai Huabin dan Julu adalah bagian dari tim kecil satu. Pengawal Harimau Putih adalah prajurit pribadi Adipati Macan Putih. Meskipun perang telah berakhir, dan Adipati Macan Putih tidak lagi memegang posisi marsekal, pengawalnya tetap mengikutinya kemanapun. Dalam pengawal Macan Putih, 100 orang membentuk satu tim kecil, 500 orang membentuk satu tim menengah, dan 1.500 orang membentuk satu tim besar. Seluruh pengawal Macan Putih terdiri dari 3 kompi, yang setara dengan kekuatan satu resimen. Ada juga beberapa agen khusus. Ini adalah jumlah maksimum prajurit yang diizinkan Dai Hao. Sebagai Adipati Macan Putih, Dai Hao mengendarai White Tiger Colt di depan mereka. Dia tidak cepat, dan pengawal Macan Putih segera menyusulnya, masing-masing dari mereka mengendarai kuda skala naga. Dan mengenakan satu set baju besi putih lengkap. Di kegelapan malam, mereka sangat menarik perhatian. Gemerincing logam yang berirama terdengar di seluruh pegunungan Mingdou. Untuk melindungi dari invasi mendadak oleh Kekaisaran Matahari Bulan, Kekaisaran Bintang Dou telah menempatkan pasukan di pegunungan Mingdou. Adipati Macan Putih bertanggung jawab atas pegunungan Mingdou, dan ditunjuk sebagai Komandan Angkatan Darat Barat. Ada 3 komandan lainnya juga, semuanya adalah pejabat penting Kekaisaran Bintang Luo. Pegunungan Mingdou terbentang ke selatan sejauh ribuan kilometer dari perbatasan Kekaisaran Bintang Luo, Kekaisaran Jiwa Surgawi, dan Kekaisaran Matahari Bulan. Dinamakan ketika terbentuk dari tabrakan antara benua Matahari Bulan dan benua Dou Luo. Catatan penerjemah, kata Cina untuk Ning dibentuk dari kombinasi kata Cina untuk matahari dan bulan. Pegunungan Mingdou memiliki medan yang rumit. Formasi batuan yang aneh ada di mana-mana, dan hanya ada sedikit tumbuhan. Berkat penghalang alami ini, Kekaisaran Bintang Luo tidak menghadapi banyak tekanan dari Kekaisaran Matahari Bulan. Ditambah dengan luasnya Kekaisaran Bintang Luo, meskipun hanya salah satu dari 3 negara asli di benua Dou Luo. Ia masih lebih besar dari Kekaisaran Matahari dan Bulan. Dengan garnisun yang besar, tidak mudah bagi Kekaisaran Matahari Bulan untuk menyerang lewat sini. Namun, meskipun pegunungan Mingdou bagus untuk pertahanan, masih sulit untuk menempatkan pasukan di sana karena fitur geografisnya. Ditambah dengan medannya yang panjang dan sempit, pasukan yang ditempatkan secara alami harus tersebar di wilayah yang luas. Adipati Macan Putih sering berpatroli untuk memeriksa berbagai pasukan Angkatan Darat Barat. Dia terkenal karena penerapan keadilan militernya yang ketat. Dalam beberapa tahun terakhir, tentara Barat tidak bisa ditembus. Dalam pertempuran kecil yang mereka lakukan dengan pasukan garnisun Kekaisaran Matahari Bulan, mereka tidak pernah mengalami kekalahan apapun. Itu juga mengapa Kekaisaran Matahari Bulan melangkah dengan hati-hati ke sini. Kali ini, Dai Hao keluar untuk memeriksa 3 camp yang berjarak 150 km di selatan camp utamanya. Dia berangkat pada malam hari agar dia bisa kembali ke camp utamanya sebelum malam tiba besok. Ketika Huo Yuhao mendengar suara dingin mengumumkan bahwa dia dan Wang Dong'er akan dikirim langsung ke babak petualangan mendalam, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk meskipun sifatnya biasanya dewasa. Ini terlalu tidak adil, pikirnya. Lembah pertanyaan cinta Yin Yang yang misterius sepertinya mengincarnya. Dia tidak merasa telah berbuat curang. Faktanya, jika mereka benar-benar terus bertarung, dia mungkin tidak akan mampu mengalahkan Wang Qiu'er. Apakah ia benar-benar ingin dia dan Wang Dong'er bergabung untuk mengalahkan Wang Qiu'er sebelum mengirim mereka ke babak Deep Adventure? Logika macam apa itu, namun, tidak ada kesempatan baginya untuk melampiaskan rasa frustrasinya. Dia dan Wang Dong'er jatuh ke dalam cahaya keemasan, segala sesuatu di sekitarnya menjadi tidak jelas. Dia merasa seolah seluruh tubuhnya dipelintir. Itu sangat menyiksa. Dengan susah payah, dia akhirnya lolos dari rasa sakit ini. Yang mengejutkannya, dia menyadari bahwa dia sekarang berada di atas seekor kuda. Kuda itu berlari kencang dan dia hampir terlempar. Untungnya baginya, dia meraih pelana tepat pada waktunya untuk menenangkan diri. Di mana tempat ini, Huo Yuhao melihat ke depannya, ada pria di depan dan di belakangnya. Mereka semua mengenakan baju besi putih yang familiar. Saat itu malam, dan segalanya tampak agak buram saat kuda skala naga di bawahnya berlari kencang. Dia menoleh untuk melihat ke samping dan mengenali Wang Dong'er, yang duduk di sebelahnya. Keduanya terlihat terlalu kentara di grup ini.
Wang Dong'er masih bisa berbaur karena dia mengenakan baju besi putih. Namun, Huo Yuhao mengenakan alat jiwa berbentuk manusia yang ditempa dari logam langka. Apa yang membuatnya penasaran adalah kenyataan bahwa meskipun alat jiwanya yang berbentuk manusia memiliki berat setidaknya 250 kg, kudanya tampaknya tidak memiliki masalah dalam membawanya. Yuhao, kita di mana? Wang Dong'er bertanya dengan rasa ingin tahu. Huo Yuhao terkekeh pahit dan berkata, saya tidak tahu. Apakah ini bagian dari ujian? Pada saat ini, suara tenang terdengar di benak mereka. Petualangan mendalam dimulai. Tema babak ini adalah penyelamatan. Anda sekarang berpatroli dengan Duk Macan Putih. Setelah beberapa saat, akan ada penyergapan. Anda berdua terlihat seperti pengawal macan putih, dan Anda akan melakukannya tidak dikenali karena penampilan atau peralatan khusus Anda. Persyaratan untuk putaran ini adalah membantu Adipati Macan Putih setelah dia disergap, dan membantunya melarikan diri kembali ke kampnya. Pada saat yang sama, Anda harus menjaga Dai Huabin dan Julu, keduanya juga berada dalam kelompok ini, masih hidup. Hanya ketika ketiganya berhasil kembali ke kamp utama Adipati Macan Putih, Anda akan berhasil. Jika salah satu dari mereka mati, Anda akan gagal. Dan dihukum dengan kematian. Putarannya dimulai sekarang. Setelah mendengar isi tes ini, Huo Yuhao tidak tahu harus berkata apa, omong kosong apa ini. Saya tidak hanya harus menyelamatkan seseorang, tetapi saya juga harus mengasuh mereka. Selanjutnya, target penyelamatan adalah tidak ada tip berguna yang diberikan. Dia tidak tahu siapa musuhnya, atau berapa banyak musuh yang akan muncul. Dia bisa menebak kemampuan musuhnya. Siapapun yang berani membunuh Adipati Macan Putih tidak mungkin lemah, dan setidaknya harus bergelar Do Uluo. Bagaimanapun, Adipati Macan Putih adalah jiwa Do Uluo yang kuat. Selain itu, sebagai Adipati Kekaisaran, dan komandan 3 pasukan, ia dan pengawal pribadinya juga akan dilengkapi dengan alat jiwa yang kuat. Semakin kuat dia, semakin kuat pula musuh potensialnya. Yang membuat Huo Yuhao semakin marah adalah dia harus menyelamatkan Dai Huabin dan Julu. Selain itu, dia tidak boleh gagal. Jika salah satu dari mereka meninggal, mereka akan gagal. Saat ini, nasib Dai Hao, Dai Huabin, dan Julu semuanya terikat dengan nasibnya dan Wang Dong'er. Apapun yang berhubungan dengan Dai Hao akan memicu Huo Yuhao. Namun, dia dilatih berdasarkan Ultimate Soldier Plan, dan karenanya, dalam hal ketahanan dan kekuatan mentalnya, dia jauh lebih unggul dari Dai Huabin. Dia marah dan kesal sebentar, tapi dia segera tenang. Dia mulai menganalisis situasi di depannya. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan deteksi spiritualnya untuk menyapu semua orang di sekitarnya dan memahami situasinya. Wang Dong'er juga kembali tenang. Ketika dia merasakan Huo Yuhao berbagi deteksi spiritual dengannya, dia merasa lebih nyaman. Dia tahu bahwa Huo Yuhao sudah bisa tenang. Selama dia tenang, itu akan baik-baik saja. Wang Dong'er mengetahui keluhan Huo Yuhao dengan Adipati Macan Putih. Ketika dia mendengar bahwa mereka ada di sini untuk menyelamatkan Dai Hao, dia juga terkejut. Dia tidak bisa tidak melihat ke arah Huo Yuhao. Memang benar, Huo Yuhao memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Namun, yang membuatnya lega, ekspresinya segera kembali normal. Itu berarti dia bisa tenang. Yuhao menjadi semakin dewasa. Bahkan dalam situasi seperti itu, dia segera menjadi tenang. Yuhao, bagaimana kekuatan jiwamu? Sebelum mereka datang, Huo Yuhao telah bertarung sengit dengan Wang Qiuer. Huo Yuhao berkata, ini berada pada puncaknya. Lembah pertanyaan cinta Yin yang sangat murah hati. Jika lembah ini tidak menambah kekuatan jiwaku hingga mencapai puncaknya, aku khawatir kita tidak akan memiliki peluang sama sekali. Dengan cepat, umpan balik dari deteksi spiritual tertanam dalam pikirannya. Adipati Macan Putih membawa 4 pengawal khusus yang berada di depan bersamanya. Dengan deteksi spiritualnya, Huo Yuhao dapat merasakan bahwa mereka memiliki setidaknya 6 cincin. Ditambah dengan Adipati Macan Putih, yang merupakan Soul Do Uluo bercincin 8, mereka jelas tidak lemah. Pengawal macan putih lain di sekitarnya juga adalah penguasa jiwa. Meskipun mereka tidak terlalu kuat, beberapa pemimpin kelompok kecil memiliki kekuatan master jiwa 2 atau 3 cincin. Bagi prajurit biasa, pengawal macan putih memang elit. Mereka semua terlatih dan bersenjata lengkap.
Bahkan Master Jiwa bercincin 4 dan 5 tidak akan berani menghadapinya. Namun, tidak semua pengawal macan putih adalah penguasa jiwa. Bagi negara manapun, jumlah Master Jiwa akan selalu menjadi masalah. Bahkan untuk Kekaisaran Matahari Bulan, yang memanfaatkan kekuatan seluruh negara mereka, mereka hanya membentuk beberapa legiun Master Jiwa, merupakan pemandangan langka melihat begitu banyak Master Jiwa berkumpul kembali di kota Radian. Setidaknya sepertiga dari semua Master Jiwa yang kuat di benua itu telah terlibat dalam penyergapan terhadap istana. Setelah dia mengetahui keseluruhan kekuatan di pihaknya, Huo Yuhao membuat beberapa perhitungan. Kemudian, dia mulai menjelajahi kelompok itu untuk mencari targetnya. Untungnya, ruang aneh itu tidak memperlakukan mereka terlalu keras. Huo Yuhao dengan cepat menemukan Dai Huabin dan Julu. Seketika, dia menjangkau mereka dengan deteksi spiritualnya, dan mampu menyelesaikan berbagi deteksi spiritualnya dengan mereka. Saat ini, Dai Huabin panik. Dia baru saja mendapatkan kembali suaranya ketika dia merasakan berbagi deteksi spiritual Huo Yuhao memukulnya. Dai Huabin dan Julu merasakan pikiran mereka berdengung. Kegelapan di sekitar mereka menyala, dan mereka bisa merasakan setiap perubahan kecil dalam radius 50 meter. Sensasi yang membuat mereka merasa seolah-olah sedang melihat ke bawah dari langit, mengejutkan mereka. Kata-katanya memasuki pikiran mereka. Dai Huabin, Julu, ini Huo Yuhao. Wang Dong'er dan aku mengambil bagian dalam petualangan mendalam ini bersamamu. Tidak peduli perbedaan apa yang kita miliki di masa lalu, kita sekarang menghadapi masalah yang sama. Kamu harus tahu apa yang harus dilakukan. Khususnya, ini menyangkut kehidupan ayahmu, Dai Huabin. Apa yang kamu rasakan sekarang adalah deteksi spiritualku yang telah selesai terhubung denganmu. Mulai sekarang, berbagi spiritualku akan selalu diaktifkan. Jika kamu mempercayaiku, dengarkan perintahku. Hanya dengan begitu kita bisa mempunyai kesempatan untuk menyelamatkan ayahmu. Apakah kamu mengerti, meskipun orang itu adalah ayah Huo Yuhao juga, kunjungan pertamanya dan satu-satunya ke camp ini terjadi 5 tahun lalu bersama Dai Yue Heng. Oleh karena itu, dia tidak pernah mengakui Duk sebagai ayahnya. Huo Yuhao sudah tenang sepenuhnya. Itu adalah jenis mekanis yang keren. Dalam keadaan ini, penilaiannya akan menjadi yang terbaik. Karena ia mengesampingkan semua keterikatan emosional dan menghadapi segala sesuatu di hadapannya dengan tenang, Dai Huabin dan Julu saling berpandangan. Mereka bisa melihat raut kebahagiaan di mata satu sama lain. Meskipun mereka tidak pernah menganggap baik Huo Yuhao, mereka tidak dapat menyangkal bahwa dia memang kuat. Saat pertama kali bergabung dengan akademi, ia dapat bergabung dengan Wang Dong'er, yang saat itu masih menjadi Wang Dong, dan mereka muncul sebagai juara dalam ujian masuk. Sejak itu, Dai Huabin telah mencoba mengalahkannya berkali-kali melalui usahanya sendiri, namun gagal berulang kali. Saat ini, dia harus mengakui bahwa jarak antara Huo Yuhao dan dia semakin melebar. Tidak mungkin dia bisa mengejar ketinggalan sekarang. Dai Huabin tidak tahu harus berbuat apa. Ketika dia mendengar suara Huo Yuhao, dia merasa lega. Dia mengangguk penuh semangat dari atas kudanya, memberi isyarat kepada Huo Yuhao bahwa dia akan mematuhi semua perintahnya. Huo Yuhao mendengus dingin di dalam hatinya. Orang ini tidak sebodoh itu. Saat dia memikirkan itu, Huo Yuhao tidak mengendur. Dia menyelimuti Duk Macan Putih dengan kekuatan spiritualnya. Meskipun dia tidak tahu di mana musuh akan menyergapnya, itu pasti di suatu tempat yang harus dia lewati. Saat ini, dia tidak peduli bagaimana musuh mengetahui jadwal patroli Duk Macan Putih, tapi dia harus menghentikannya untuk maju, untuk membunuh Duk Macan Putih. Musuh pasti memasang jebakan yang tidak bisa dihindari. Saat mereka memasukinya, Huo Yuhao tidak berpikir bahwa dia akan bisa menyelamatkan Adipati Macan Putih. Wang Dong'er adalah Kaisar Jiwa, dan Dai Huabin, Julu, dan dia semuanya adalah Raja Jiwa. Dengan kekuatan mereka, bagaimana mereka bisa menyelamatkan Adipati Macan Putih bercincin 8? Kekuatan apa yang mereka miliki? Satu-satunya cara untuk melakukannya adalah dengan menghindari jebakan musuh sepenuhnya. White Tiger Duk duduk di atas White Tiger Colt miliknya, membiarkannya berlari ke depan dengan kecepatan penuh. Dia tidak bergerak saat dia melanjutkan perjalanan. Alasan dia keluar untuk berpatroli adalah karena situasi yang tidak stabil di Kekaisaran Matahari Bulan. Kekaisaran Matahari Bulan sudah lama ingin menyerang. Kedua belah pihak hanya berjarak beberapa inci dari perang.
Di pihak Kekaisaran Bintang Luo, mereka telah menempatkan banyak tentara di setiap jalur dan titik tersedak. Menurut berita dari Kekaisaran Matahari Bulan, perang masih beberapa bulan lagi. Kekaisaran Matahari Bulan hanya bisa menyerang setelah mereka menempatkan cukup banyak tentara di perbatasan. Namun, Dai Hao menerima berita mengejutkan hari ini. Sebuah ledakan yang belum pernah terjadi sebelumnya mengguncang Radiant City, menghancurkan lebih dari sepertiga ibu kota. Ledakan tersebut membuat Kekaisaran Matahari Bulan berada dalam kekacauan, dan mereka menderita kerugian besar. Pernyataan resmi dari Kekaisaran Matahari Bulan menyatakan bahwa ledakan tersebut ada hubungannya dengan Kekaisaran Bintang Luo dan Kekaisaran Jiwa Surgawi, meskipun tidak memberikan rinciannya. Berdasarkan informasi yang diterima Dai Hao, Putri Jiu Jiu menulis bahwa ledakan itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Kemungkinan besar itu dilakukan oleh Akademi Shrek, tapi tidak masalah lagi siapa yang melakukannya. Ledakan seperti ini akan berdampak parah pada Radiant City. Meskipun tidak banyak korban jiwa, Aula Kebajikan Terkemuka dan Akademi Teknik Jiwa Kekaisaran Sun Moon hancur total. Kemungkinan besar salah satu gudang senjata utama mereka juga hancur, dalam kondisi seperti ini. Kecil kemungkinannya bagi Kekaisaran Matahari dan Bulan untuk memulai perang. Khususnya, menurut kecerdasannya, Kaisar Kekaisaran Matahari dan Bulan begitu terpukul oleh ledakan tersebut sehingga ia meninggal. Ini akan membuat keluarga Kekaisaran Matahari Bulan terlibat dalam konflik internal. Meskipun putra mahkota, Su Tianran, memiliki keunggulan absolut dan inisiatif, pangeran lain yang memiliki peluang naik tahta juga tidak lemah. Selain itu, mereka memahami Su Tianran dengan sangat baik. Saat dia naik tahta, nasib mereka sudah ditentukan. Oleh karena itu, mereka pasti akan melakukan serangan balik dengan sekuat tenaga. Bagi Kekaisaran Bintang Luo, ini adalah kabar baik. Kemungkinan terjadinya perang habis-habisan saat ini hampir nol. Ini akan memberi Kekaisaran Bintang Luo lebih banyak waktu untuk bersiap. Dalam beberapa tahun terakhir, 3 kerajaan asli di benua Douluo telah semakin menaruh perhatian terhadap pengembangan alat jiwa. Duk Macan Putih melakukan hal yang sama. Meskipun dia tidak dapat mengambil bagian dalam pembuatan peralatan jiwa, dia memahami pentingnya peralatan tersebut dalam peperangan. Belum lama ini, Adipati Macan Putih sangat gembira dengan satu alat jiwa tertentu. Meriam panah ilahi Suge dari Sekte Tang. Aspek yang paling penting adalah bahwa ia dapat dioperasikan oleh tentara biasa setelah diisi dengan botol susu tersegel. Meskipun sulit untuk dilindungi dan dijaga, terutama karena ketergantungan mereka pada dan pemeliharaan berkala yang diperlukan dari peluru meriam jiwa yang tidak bergerak, dia yakin bahwa pasukan pegunungan Mingdou, dengan medan yang dapat dipertahankan, akan mendapat manfaat besar jika Zuge Divine Crossbow Cannon diadopsi dalam skala luas. Dia sedang berpatroli hari ini karena dia khawatir kerusakan pada Kekaisaran Matahari Bulan akan memicu pasukan mereka untuk bertindak tidak rasional. Kebencian bisa membuat seseorang kehilangan akal, apalagi jika menyangkut kebencian antar negara. Oleh karena itu, dia ingin memeriksa pertahanan semua titik tersedak utama. Dai Hao selalu suka terlibat secara pribadi. Hasilnya, dia mampu mendapatkan rasa hormat di antara pasukannya. Saat ini, kegelapan malam membentang jauh di kejauhan, dan angin dingin membelai wajahnya. Hal ini membuat suasana hatinya menjadi baik. Bagaimanapun, penundaan perang mengurangi tekanan pada dirinya. Komandan 3 pasukan, saat Dai Hao sedang memikirkan tentang bagaimana dia harus menerapkan alat jiwa di pasukannya, riak spiritual misterius menyapu dirinya. Itu tidak kuat, tapi sangat bagus. Tampaknya menembus pikirannya, dan mencoba memasuki laut spiritualnya. Dia mengerutkan alisnya karena marah, dan matanya bersinar terang. Fluktuasi spiritual keluar dari tubuhnya, menghalangi kekuatan spiritual. Di saat yang sama, dia mengangkat tangannya, menyebabkan 4 penjaga khusus di sebelahnya menghentikan kudanya. White Tiger Colt di bawahnya juga berhenti. Pengawal Macan Putih adalah elit pasukannya. Secara individu, meskipun mereka tidak dapat dibandingkan dengan para master jiwa, mereka sangat mahir dalam mengatur diri mereka sendiri ke dalam formasi dan mengikuti perintah. Duk Macan Putih mengendalikan mereka seolah-olah itu adalah salah satu anggota tubuhnya. Ratusan pengawal Macan Putih berhenti setelah mereka menerima sinyal, dan formasi tetap teratur seperti sebelumnya. Dai Hao berbalik, dan White Tiger Colt miliknya menggeram. White Tiger Colt adalah binatang misterius.
Ia memiliki tubuh kuda, kulit harimau, dan kekuatannya berada di peringkat 6. Dai Hao telah membesarkan Yang ini secara pribadi sejak masih muda, dan dia menganggapnya sebagai saudara. Ketika dipasangkan dengan Dai Hao, sebelum Dai Hao mencapai budidaya sage jiwa, dia sudah mampu menunjukkan kekuatan yang lebih unggul darinya. Itu telah melayani Dai Hao dengan baik dan setia, indera White Tiger Colt sangat tajam. Seperti Dai Hao, ia bisa merasakan fluktuasi spiritual. Ia segera melihat beberapa anggota terakhir pengawal macan putih. Siapa itu? Tunjukkan dirimu. Dai Hao berteriak. Dia menatap ke arah itu. Dengan kultivasinya, dia dapat merasakan bahwa itu berasal dari salah satu pengawal pribadinya saat benda itu bersentuhan dengannya. Penilaian ini mengejutkan Dai Hao. Dia mampu melenyapkan kekuatan spiritual targetnya, namun kekuatannya tidak normal bagi pengawal macan putih. Hanya master jiwa tipe spiritual yang sekuat ini. Jika tidak, hanya seseorang dengan budidaya jiwa sage ke atas yang dapat melakukan ini. Untungnya, kekuatan spiritual lawannya tidak menunjukkan niat buruk, ada gangguan di antara pengawal macan putih. 4 penjaga khusus di sebelah Dai Hao bergegas maju dengan kuda skala naga mereka. Salah satu dari mereka berteriak, "Jangan ada yang bergerak." Waspada, pengawal harimau putih meraih kendali kuda skala naga mereka. Tidak ada yang bergerak. Hanya kuda-kuda yang meringkik. Huo Yuhao menekan punggung kudanya dan melompat turun. Pada saat ini, di mata pengawal macan putih lainnya, dia adalah anggota yang tinggi dan kuat di antara mereka. Dia tidak tampil terlalu berbeda dari yang lain. Di bawah kekuasaan lembah pertanyaan cinta Yin Yang, pengawal macan putih lainnya semuanya mengenalnya dan memperlakukannya seperti salah satu anggota mereka. Namun, tidak ada yang bisa mengingat namanya. "Tuan Duk, itu aku," teriak Huo Yuhao. Duk harimau putih menyipitkan matanya. 4 pengawal khusus lainnya melompat dari kudanya saat sepasang sayap kecil terbuka di belakang mereka. Mereka mengelilinginya dari udara. Selanjutnya, pengawal macan putih lainnya mengambil senjata mereka dan mengepung Huo Yuhao. Hanya Wang Dong'er yang tetap berada di sampingnya. Dai Hao menatap Huo Yuhao dan matanya menyipit. Dia merasa familiar juga, tapi dia tidak dapat mengingat namanya. "Siapa kamu? Apakah kamu menggunakan kekuatan spiritualmu untuk mengujiku?" Dai Hao meraung. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, "Ya, Anda seharusnya merasakan kekuatan-kekuatan spiritual saya. Saya adalah seorang guru jiwa tipe spiritual, dan saya bergabung dengan pengawal macan putih karena rasa hormat saya atas kesetiaan Anda kepada negara kami. Saya tidak punya apa-apa untuk bersembunyi, tapi aku tidak ingin terlalu menonjol. Oleh karena itu, aku tetap berada di pengawal macan putih. Baru saja, aku merasakan bahaya di depan, itulah sebabnya aku menggunakan kekuatan spiritualku untuk memperingatkanmu." Kecurigaan memenuhi mata Dai Hao. Kemudian, tatapannya berubah dingin saat dia berkata dengan suara rendah, "Tangkap dia."